Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'am bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ada sesuatu yang di luar dugaan kita, betul-betul di luar dugaan kita, yang datangnya justru ibarat rumah tangga, itu dari orang tua sendiri. Tentu kita tahu Kiai Imad, saya, Kiai Abbas, dan banyak kiai yang lain adalah warga Nahdliyin, dibesarkan di lingkungan Nahdliyin dan keluarga Nahdliyin, dan keluarga yang betul-betul terlibat dalam pergerakan Nahdlatul Ulama. Coba kita bayangkan ketika dalam sebuah rumah tangga, dalam konteks ini rumah besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besar kita semuanya, yang ditandai dengan kebangkitan ulama. Ulama itu adalah simbol warasatul anbiya, dengan konsekuensi melakukan gerakan-gerakan yang searah dan simetris dengan risalah kenabian, yaitu membebaskan dan mencerahkan, bukan membangun kebohongan, dan bahkan menjernihkan di tengah kedustaan, kebohongan, hegemoni, relasi kuasa. Bagaimana ulama itu bisa menjernihkan kembali. Nah, ini tugas warosah itu di sini ini. Dan nama Nahdlatul Ulama adalah sebuah nama yang betul-betul relevan dengan risalah kenabian, yang memang pasca kenabian itu akan ditandai dengan kebangkitan para ulama untuk menjaga marwah nubuwah, marwah kenabian, dan menjaga nilai-nilai kewahyuan, agar manusia betul-betul menikmati hidup ini dengan penuh harmoni menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kita bayangkan, ketika dalam rumah besar yang indah ini, yang kita lama dipimpin oleh para orang-orang tua yang penuh bijaksana, mendidik, mendampingi warga, mengayomi, tiba-tiba kita ditemukan seorang pemimpin rumah tangga yang kita agak shock, terkejut. Kalau boleh nangis, nangis saja, tapi jangan di depan publik, nanti ditertawakan. Mengapa? Karena ibarat keluarga, ibarat seorang ayah, kok menjelek-jelekan putranya. Itu sama halnya menjelek-jelekan putranya sendiri. Atau sebaliknya, ibarat seorang anak menjelek-jelekan ayahnya, itu sebenarnya menjelek-jelekan dirinya sendiri. Karena dalam keluarga itu harus dalam koridor yang harmonis. Persoalan cocok atau tidak cocok itu harus dibangun secara dialektis, saling membangun, mengkritik dalam suasana yang tidak menimbulkan emosi, tapi betul-betul menyegarkan, seperti Gus Dur. Beliau betul-betul menyegarkan anak-anak muda NU. Saya merasakan, meski saya bukan ring pertama, ring kedua, ring ketiganya Gus Dur, saya itu ibarat ringnya itu ring 1000. Karena tidak dekat dengan Gus Dur, tidak pernah
berkomunikasi dengan Gus Dur, ketemu, tidak ada lain kecuali hanya salaman, pergi. Itu pun ketemunya yang tidak sengaja, mungkin pas saya diajak oleh waktu itu Kiai Ahmad, Ketua NU Wilayah Jawa Tengah, untuk menyambut Gus Dur Kendal. Ya tentu karena saya diajak paman untuk menyambut beliau, ya saya ikut dan salim, itu aja, sebatas itu aja. Kalaupun mendengarkan perbincangan Gus Dur, ya sekedar perbincangan, sekedar mendengarkan sebagai orang yang dalam tanda kutip jauh dari Gus Dur, tetapi sangat menikmati pandangan, pikiran, pembebasan, pencerahan sosok yang mulia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita sekarang ini dihadapkan kepada sebuah fenomena yang tentu kita sedih, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa takzim saya sebagai warga Nahdliyin, sebagai santri. Saya penuh, hormat penuh, takziman wa ikroman saya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahya. Tapi ada catatan-catatan yang menurut saya beliau itu sebenarnya sedang istilah saya itu meruntuhkan bangunan atau relasi kekeluargaan antara seorang pemimpin dengan warga yang sebenarnya harus yasuddu ba'duhum ba'da, saling mendampingi, saling mencerahkan, saling melindungi. Bukan justru mengambil jarak, yang posisi jarak itu justru jarak yang di luar garis core value Nahdlatul Ulama, core value warga Nahdlatul Ulama. Tanpa disadari, itu sebenarnya telah membuka atau merendahkan keluarga sendiri, atau bahkan sebuah institusi. Misalnya beliau mengatakan, menyebut, meskipun itu dinisbahkan pada beliau sendiri, yaitu menyebut saya ini Rois Awam, bukan Rois Am. Itu sebenarnya beliau sedang, saya tahu niat baik beliau mungkin untuk konteks, ingin merendah di hadapan publik, tapi sebenarnya memelesetkan kata Rois Am dengan Rois Awam dalam institusi Nahdlatul Ulama itu sama halnya membuka peluang orang lain untuk mendapatkan celah, memelesetkan kata Rois Am di institusi Nahdlatul Ulama untuk kemungkinan orang lain akan memelesetkan dengan mudahnya menjadi Rois Awam. Ketika masyarakat Nahdliyin menuntut terhadap orang yang memelesetkan itu, tentu orang itu bisa berkelah secara etik maupun secara hukum bahwa pernyataan itu mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahya. Dalam konteks etik, beliau dapat perlindungan karena sudah ada peluang yang dibuka oleh Kiai Miftahul Ahya untuk menyebut Rois Am dengan Rois Awam. Secara hukum, akhirnya orang tidak bisa ditindak secara kasus hukum dalam konteks delik hukum. Karena apa? Karena mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahya. Jadi ada dasarnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Ahya, meskipun saya tahu niatnya untuk
merendah, menyebut Rais Awam dengan Rais, menyebut Rais Am dengan memelesetkan ke istilah Rais Awam, itu membuka peluang orang lain untuk memelesetkan istilah itu, sehingga membuka peluang publik mereka yang tidak suka kepada Nahdlatul Ulama untuk napak tilas apa yang telah dikatakan oleh Kiai Miftahul Ahyar. Kemudian Kiai Miftahul Ahyar misalnya menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan itu digerakkan oleh Khawarij. Nauzubillah, kalau di dalam hati kecil atau teks tuduhan itu bisa dipahami dalam konteks nisbat untuk Kiai Imad dan kawan-kawan. Kalau diarahkan ke situ secara hermeneutik, justru tanpa disadari telah menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai Khawarij. Dan kita tahu Khawarij itu adalah komunitas yang digambarkan dalam hadis Nabi, sosok yang disediakan di akhirat nanti tempat neraka karena kelihatannya muslim, berbaju muslim, cara pembicaraannya sok penuh islami, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang kafir yang berbaju kemusliman. Dalam dirinya itu adalah sikap-sikap kekufuran yang menghalalkan darah orang muslim. Ini kan tuduhan yang luar biasa. Tanpa disadari, ini merusak seolah-olah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada Hadratul Syekh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ini merusak citra warga sendiri, keluarga sendiri, menjatuhkan keluarga sendiri, sehingga tanpa disadari ini merusak eksistensi keluarga, eksistensi sebagai barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini kan eksistensi yang mahal sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, ini eksistensi yang mahal relasinya dengan gerakan-gerakan keberagamaan yang lain. Karena kita menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai sebuah tidak hanya akwal, tapi juga manhaj. Tidak hanya sebagai sistem doktrin yang akan kita patuhi, tapi juga sebagai sebuah kerangka cara pandang, cara berpikir dalam menatap permasalahan-permasalahan sosial untuk tetap berada dalam jalan tengah. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan memberikan resolusi dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi eksistensi yang mahal sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah ini dihantam dari dalam. Seolah-olah kita tidak percaya kepada keluarga sendiri yang membangun komitmen yang sangat kokoh untuk menegakkan prinsip ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Ini kayak diucar-acar dari dalam. Ketidakpercayaan Kiai Miftahul Ahyar terhadap warga itu sama halnya ketidakpercayaan beliau sebagai nahkoda, garda terdepan yang betul-betul menjadi resi, yang menjadi tokoh yang sangat mulia untuk mengawal perjalanan organisasi maupun perjalanan warga yang telah ditandai dengan sistem organisasi yang disebut organisasi Nahdlatul Ulama ini. Ini seperti seperti sekrup-sekrupnya itu kayak di otak semuanya.
Kemudian beliau juga misalnya menyebut kelompok Kiai Umaduddin Osman itu Syiah lah, Wahabi lah misalnya, itu subhanallah, itu merusak dari dalam menurut saya, merusak dari dalam. Kemudian yang paling puncak menurut saya subhanallah, beliau sampai mengatakan bahwa kita warga Nahdliyin tentunya, ketika Kiai Haji Miftahul Ahyar mengatakan kita, itu tentunya ya warga Nahdliyin. Tanpa Pak Alwi tidak akan tahu apa-apa. Ini sudah menggeret kita seolah-olah mustahid mutlak yang kita ikuti itu dari Pak Alwi. Ulama tasawuf yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ya. Ulama kalam yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Pak Alwi. Seolah-olah kita itu berada dalam gerbong mereka. Payung besar kita ini kan bukan Pak Alwi. Tentu kita akan menghormati kepada klan Pak Alwi. Kita hormati. Kita dalam posisi ini kan hanya mengkritisi nasab yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan dalam konteks sedang melakukan persekusi, penghinaan, bukan. Kita meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah. Bagaimana perspektif yang salah. Karena data yang salah, simpulan yang salah, itu bisa diluruskan kembali perspektif itu dengan data yang benar. Tanpa kekerasan, tanpa caci maki, yang kesemuanya itu dalam koridor ilmiah, penghargaan terhadap kemanusiaan, adil dalam memberikan pandangan, data, dan targetnya adalah untuk kesetaraan. Kalau kemudian seolah-olah ini itu semua bagian daripada kesalahan fatal merusak klan Pak Alwi secara manusiawi, ya tidak. Ini bukan kekerasan, bukan merendahkan, tapi meluruskan, dan koridornya koridor ilmiah. Yang menjadi problem terbesar bagi saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kiai Miftah, mengapa seolah-olah kita itu berada dalam suasana yang inferior, inlander, suasana kelas kedua, dan kelas yang bukan siapa-siapa di negeri ini, dan kelas yang bukan siapa-siapa dalam diskursus keilmuan, dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Seolah-olah bukan siapa-siapa, tanpa Pak Alwi. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan merendahkan. Ini tanpa disadari, Kiai Miftahul Ahyar mengajak kepada kita semua, kepada warga NU, bahkan kepada NU secara institusi. Siapapun yang akan mengurus NU ini, itu harus tetap berada di dalam bawah, di bawah bendera Pak Alwi. Allahu Akbar. Kita ini mulia. Mengapa harus diletakkan di bawah bendera Pak Alwi? Tanpa Pak Alwi kita tidak siapa-siapa, tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ini kan betul-betul di mata saya, dalam perspektif nalar sehat saya, Miftahul Ahyar merendahkan Nahdlatul Ulama. Arwah cahaya Nahdlatul Ulama ingin dibawa dalam bendera Pak Alwi. Subhanallah. Tentu saya sangat menghormati beliau, tapi ini cara yang harus saya sampaikan kepada publik. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu juga terpublikasi. Sehingga saya harus menjawab secara publik. Bagaimana menjaga
eksistensi Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama, betul-betul sebuah institusi sosial keagamaan yang merdeka, tidak di bawah Pak Alwi. Warga Nahdlatul Ulama yang merdeka, tidak di bawah Pak Alwi. Dan prinsip-prinsip ajaran yang merdeka dalam konteks fikih di bawah mujtahid mutlak min madzahibil arba'ah. Dalam konteks tasawuf di bawah konsep keilmuan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dalam konteks ilmu kalam di bawah konsep yang mulia, yang indah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita tidak terjadi kesalahpahaman, karena ke depan kita akan mengawal institusi Nahdlatul Ulama jadi organisasi yang betul-betul besar, menjaga maqasid syariah dan mengawal fikih peradaban. Mereka yang duduk di struktur akan mengawal secara struktural. Kami yang di akar rumput akan mengawal dalam konteks ruang sosio-kultur masyarakat Nahdliyin. Semoga berkah, kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Semoga mengambil hikmah pemaparan ini dalam ruang diskursus yang sehat, tidak ada kebencian, untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.